Ada yang jawab ketiganya? Ya betul, Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis itu dijadikan pedoman kehidupan kita dalam sehari-hari. Ya betul sekali. Jadi untuk materi kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai bab 2, yakni menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak berangkat? Sama Syafi kenapa? Ada keluarga ya? Ya, mungkin kita bisa ketemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Ya, langsung saja. Sebelum memasuki materi awal, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama yakni peserta didik mampu menunjukkan sikap disiplin dalam menjalankan kewajiban. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan lafal dan terjemah surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan makna yang terkandung dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Yang kelima yakni peserta didik mampu menghafalkan surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 beserta artinya. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang pengertian kekuasaan Allah, yang kedua pengertian rahmat Allah, yang ketiga lafal, membaca bersama-sama lafal dan terjemah surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Kemudian ada makna yang terkandung dalam surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Yang terakhir yaitu pelajaran yang dapat kita ambil pada surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Sebelumnya kita langsung dulu. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis, jadi video singkat yang akan Ibu sampaikan itu tidak bersalah. Mohon maaf ya. Satu. Oh iya, nanti di set grup ya. Oh ada grupnya ya kelas 7. Ya, langsung kan. Ya langsung saja. Sebelumnya apakah ada yang sudah hafal surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10? Mas Syafiq hafal? Jadi menikmati kekuasaan Allah dan rahmat Allah itu tercermin pada surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan mengartikan surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 bersama-sama, mari kita simak terlebih dahulu materi pengertian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki sifat maha kuasa, di mana biasa disebut juga Al-Qadir. Al-Qadir juga memiliki asal kata dari qadara, yang berarti kuasa dan mampu. Adapun kekuasaan yang dimaksud dalam kajian ini yakni kemampuan Allah untuk bertindak atau melakukan sesuatu, seperti kemampuan Allah dalam menciptakan alam semesta yang sempurna dan seimbang. Hakikat kekuasaan sendiri Allah yang berkuasa atas segala kehendaknya, tidak ada yang bisa menghalangi dan membatasi kehendaknya. Jadi apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai makhluk tidak bisa membantah atau menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut pengertian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata rahmat terdiri dari 3 huruf, yakni Roh, Ha, dan Mim. Menurut Ibnu Faris dalam Maqais al-Bukhari, seperti setiap kata Arab yang berasal dari huruf Roh, Ha, Mim memiliki arti dasar kelembutan, ketulusan, dan kasih sayang. Pada dasarnya rahmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah selalu memberikan sumber rahmat atau kasih sayang kepada setiap makhluknya. Nah, memasuki materi selanjutnya yaitu surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10, di mana Ibu akan membagi 2 kelompok. Yang kelompok 1 membaca lafal, kelompok 2 membaca terjemah. Boleh dong? Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya yakni makna yang terkandung pada surat Asy-Syams ayat 1-10. Yang pertama pada ayat 1-7 memiliki makna Allah menunjukkan sebagian dari beberapa hal yang luar biasa dari ciptaannya, yaitu ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, dan ada jiwa manusia. Semuanya telah teratur dalam hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna ayat ke-8 pada surah Asy-Syams menjelaskan tentang pengilhaman mengenai ketakwaan dan kefasikan. Kemudian ayat 9-10 menjelaskan tentang sumpah Allah tentang hal-hal ciptaannya di atas. Ya baik, dari pemaparan materi Ibu dari awal, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Apakah Ibu boleh bertanya? Tidak, ya udah lanjut ya. Lalu mengapa sih kita harus mengetahui akan adanya ciptaan Allah? Ibu jadi bertanya ini berarti. Kenapa ya kita harus mengetahui ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu? Aduh. Jadi kayak gini, Ibu kasih tahu ya. Alasan kenapa kita harus mengetahui akan adanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai makhluk yang diciptakan dengan adanya akal yang terbatas dan juga selalu mempertimbangkan antara keteraturan dan keseimbangan. Hal yang mustahil bagi manusia dalam menciptakan yang diantaranya matahari, langit, dan sebagainya. Hal yang mustahil ya. Masa Mas Haikal bisa menciptakan matahari? Bisa? Gak bisa kan? Mustahil kan bagi Mas Haikal menciptakan matahari? Jadi dengan adanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mengetahui siapa yang menciptakan kita dan menjadi bukti-bukti bahwa akan adanya Allah dan menjadikan kita lebih mensyukuri, meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajarannya apa? Keren ya? Ya, jadi pelajaran ada kesalahan teknis lagi, mohon maaf ya. Jadi pelajarannya dapat kita ambil dari surah Asy-Syams ayat 1-10. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan diberikan oleh Allah akan adanya ketakwaan dan kefasikan. Di mana maksud dari ketakwaan dan kefasikan? Manusia diberikan pilihan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jika ada manusia yang melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang buruk, itu bukan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena kesalahan dari manusia sendiri, di mana dia bisa memilih jalan yang baik dan apa dia memilih jalan yang buruk dalam mengambil keputusan di dalam hidupnya. Nah, sudah selesai. Ya, yang kedua yakni daya atau energi manusia yang sangat banyak yang mengalir terus-menerus, di mana yang berbahagia mereka yang terus-menerus dapat mengembangkan dirinya. Jadi kalian bahagia itu dalam keadaan mengembangkan diri sendiri menjadi seseorang pribadi yang baik. Yang ketiga yaitu manusia tidak dituntut untuk membunuh dan memendam nafsunya. Kita kan manusia mempunyai nafsu ya, kayak nafsu makan, nafsu menahan amarah, ya kan? Tapi yang dituntut pada manusia itu pengendalian dari nafsu tersebut. Yang keempat yaitu penyucian jiwa, di mana upaya sungguh-sungguh agar kalbu atau hati selalu tenang, terang, bersih, dan dapat diisi kembali dengan hal-hal kebaikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi Ibu akan membagi kelompok ya, membagi 4 kelompok. Apakah sudah? Sudah. Sudah? Kelompok pertama? Apakah sudah siap? Belum siap ya? Belum siap ya? Ya udah Ibu maklumi karena waktu yang sedikit ya terbatas, jadi nanti Ibu akan
Dan juga ibu akan memberikan tugas yakni menghafalkan surat Asyam ayat 1 sampai 10 ya. Ya. Alhamdulillah. Mohon maaf untuk penyampaian materi yang kurang jelas dan banyak kesalahan teknis dari ibu. Karena tadi awal tidak dibuka, berdoa bersama-sama Al-Fatihah untuk mengawali dan mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga pertemuan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi diri ibu dan diri kalian sendiri ya. Terima kasih.